Pada kapal kedua, yaitu kapal KLM Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga. Kapal ini memiliki gross tonnage 114. Kapal ini merupakan kapal jenis kargo. Pada kapal ini terdapat satu main engine dan dua auxiliary engine atau dua generator. Main engine kapal tersebut menggunakan jenis mesin diesel dengan merek Yanmar. Mesin ini memiliki 6 silinder. RPM-nya yaitu sekitar 2500. Kemudian untuk dayanya yaitu 400 horsepower. Main engine ini pada kapal ini sudah Yanmar Speed dikarenakan sudah menggunakan turbocharge, jadi kekuatannya sudah 2 kali lipat. Mesin ini menggunakan jenis 4-stroke engine. Mesin 4 tak atau 4-stroke engine merupakan sebuah mesin pembakaran dalam yang memerlukan 4 langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak, karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. Empat langkah tersebut meliputi langkah hisap atau pemasukan, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang, yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol dan 1 putaran per 1 siklus pada mesin bensin dan atau mesin diesel. Langkah hisap merupakan proses masuknya udara ke dalam ruang silinder. Pemasukan udara ini terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Gerakan ini akan memperbesar volume di dalam silinder mesin sehingga udara dari luar masuk melewati intake valve. Yang kedua, langkah kompresi. Langkah kompresi merupakan proses pemempatan udara di dalam ruang silinder. Langkah kompresi ini berlangsung seusai langkah hisap. Ketika piston sudah sampai ke TMB di akhir langkah hisap, piston akan kembali naik ke TMA atau titik mati atas. Akibatnya, ada penyempitan volume silinder. Pada kondisi ini, baik intake valve maupun exhaust valve tertutup, sehingga penyempitan ruang silinder ini akan mengkompresi udara yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah langkah usaha atau langkah pembakaran yang merupakan proses terjadinya pembakaran di dalam mesin. Pada proses inilah solar dimasukkan melalui injektor ke dalam ruang bakar. Udara akan mengalami peningkatan suhu karena terus dikompresi. Dan ketika piston mencapai titik mati atas, udara tersebut sudah dalam level suhu tertinggi atau melebihi titik bakar solar. Saat inilah solar dikabutkan melalui injektor. Hasilnya, terjadilah pembakaran yang menghasilkan daya ekspansi. Daya ekspansi ini akan mendorong piston untuk bergerak ke bawah sampai ke titik mati bawah. Langkah buang, yaitu proses pengeluaran gas sisa pembakaran dari dalam ruang bakar. Proses ini terjadi saat piston kembali naik ke titik mati atas seusai terkena daya ekspansi pembakaran. Saat langkah ini, exhaust valve terbuka sehingga gerakan naik piston akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke knalpot. Ketika piston mencapai titik mati atas di akhir langkah buang, maka inilah yang disebut dengan satu siklus mesin 4 tak. Satu siklus mesin 4 tak ini terdiri dari 4 langkah yang masing-masing langkah membutuhkan setengah putaran engkol. Sehingga untuk menyelesaikan satu siklus full dibutuhkan 2 putaran engkol.
Generator pada kapal ini terdapat dua generator, yaitu generator utama dan generator cadangan. Untuk generator utama menggunakan merek Marlin. Untuk rate outputnya sendiri yaitu 26 kW. Generator merupakan suatu sistem yang menghasilkan tenaga listrik dengan masukan tenaga mekanik. Jadi fungsi dari generator listrik untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Generator kapal merupakan alat bantu kapal yang berguna untuk memenuhi kebutuhan listrik di atas kapal. Dalam penentuan kapasitas generator kapal yang akan digunakan untuk melayani kebutuhan listrik di atas kapal, maka analisa beban dibuat untuk menentukan jumlah daya yang dibutuhkan dan variasi pemakaian untuk kondisi operasional seperti manuver, berlayar, berlabuh, atau bersandar serta beberapa kondisi lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui daya minimum dan maksimum yang dibutuhkan. Kemudian terdapat juga generator cadangan. Generator cadangan digunakan apabila generator utama tidak dapat digunakan atau sedang dalam trouble. Untuk generator cadangan ini merupakan diesel dengan merek Kiki. Generator cadangan ini juga sering dipakai sebagai generator penghasil daya cadangan saat daya utama terganggu. Kebutuhan akan listrik di atas kapal akan sangat terasa sekali pada malam hari apabila kapal sedang berlayar, berlabuh atau anchor, dan ketika kapal sedang manuver atau sandar di pelabuhan. Pada kapal ini juga terdapat steering gear. Untuk steering gear atau steering kemudi pada kapal ini menggunakan sistem hidrolik. Steering gear pada kapal adalah suatu alat kapal yang digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok. Prinsip kerja pada steering ini dengan mengubah arah arus cairan hidrolik yang mengakibatkan perubahan arah kapal. Cara kerja pada steering gear ini digerakkan secara mekanis atau hidrolik dari anjungan dengan menggerakkan roda kemudi. Prinsip kerja dari sistem hidrolik steering gear otomatis adalah bagaimana kita harus mengemudi kapal dengan menggunakan kemudi otomatis agar kapal tetap bertahan pada haluannya dengan sedikit mungkin gerakan kemudi, yang mana untuk mencapai hal tersebut kita harus percaya pada pengaruh dari penyetelan komponen-komponen yang ada pada sistem kemudi otomatis tersebut. Pada kapal ini menggunakan steering gear dengan jenis hidrolik.